Dalam hidup, kodrat manusia tak bisa memilih di kehidupan seperti apa ia akan dilahirkan. Dalam keluarga berkecukupan seperti mereka, atau miskin seperti kami. Hidup berkecukupan bukanlah mimpi kami. Kami tak punya waktu untuk bermimpi. Karena setiap hari harus bangun subuh untuk bekerja. Atau ibu akan kehabisan uang untuk belanja ke pasar. Yang artinya kami akan kelaparan. Aduh, hati-hati kerjanya. Aduknya yang benar. Itulah sarapan pagi kami. Bisa. Kasih saya 1 kali untuk cari uangnya. Hal yang paling membuat tidur kami gelisah bukan tidur berselimut kain lusuh berhias lubang, tapi hidup diselimuti rasa bimbang. Sewaktu-waktu pemilik kontrakan bisa saja datang dan mengusir kami karena lama menunggak bayaran. Kami tak pernah punya rumah. Han, kalau kamu besar mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi businessman. Kalau aku pengen bangun perumahan. Kenapa ingin bangun perumahan? Karena hidup tanpa rumah itu sangat menyakitkan. Harus diusir-usir dan berpindah-pindah. Aku ingin punya rumah dan membantu orang agar bisa punya rumah. Kalau begitu aku akan menjadi partner bisnismu dan mewujudkan cita-citamu, Hans. Ya, cuma itu solusinya. Mau gimana lagi? Kamu sudah lihat hasilnya. Saya kemana-mana gak dapat kerja. Gak bisa. Pokoknya saya harus meninggalkan kota ini. Sudahlah, aku tidur saja. Hari ini makan terakhir bersama sebelum Bapak merantau ke Jakarta tanpa pekerjaan. Hari itu Ibu resah luar biasa dan berusaha menyembunyikannya dari kami. Pergi kamu. Ada orang yang mau masuk. Aku juga butuh uang, tahu? Kekhawatiran Ibu benar. Kami beberapa kali pindah kontrakan karena tak cukup uang untuk membayar. Kehidupan kami tak kunjung berubah. Apakah ini kutukan? Setiap malam belajar terus, tak kapan bisa cari uang. Sepertinya aku semakin yakin untuk cuti kuliah, biar bisa cari uang untuk bantu keuangan keluarga. Lu pikir kita ngumpulin uang 1.000 sampai jumlahnya 3 juta untuk daftar kuliah lu? Kemudian lu tinggalin begitu saja? Bukan begitu, Pak. Cuma sebentar. Buat kerja. Biar bisa bantu Bapak. Lu jangan sok dewasa deh. Kalau lu bantu orang tua bukan dengan hancurkan harapannya. Pak, sepanjang hidup kita cuma Bapak yang mau dibenarkan. Kami
tidak pernah kasih kesempatan. Kalau pengen jadi pemenang, keluar dari rumah ini. Senja hilang berganti kabut yang sunyi, menanti kabar terang. Separuh nafasku hilang. Hari ini aku pergi ke Optik Edo, teman kecilku, yang dulu katanya pengen bantu mewujudkan cita-citaku, bangun perumahan. Hari ini aku datang menagih janji itu. Akhirnya Edo membantuku. Aku dijadikan sales kacamatanya. Di dalam pilu, entah di mana buah hati. Sementara ibu seringkali duduk sendiri dan menangis Pulanglah sayang, melihat hubunganku dengan bapak yang semakin buruk. ayah terkenal, Dan aku semakin jarang pulang ke rumah. wajah lucumu Ibu adalah orang yang jarang sekali bicara dipeluk dan sangat sabar. ibu. Ia hanya bisa menangis saat kesabarannya habis. Pulanglah sayang, oh. Sampai pada suatu hari, aku melihat sebuah pekerjaan yang sepertinya identik dengan kerapian dan kemapanan. Bekerja sebagai sales farmasi sepertinya akan membuatku setidaknya tak tampak miskin. Tapi aku yakin, seperti biasa, Tuhan tak akan memberiku jalan. Hari ini, puncak kejengkelanku kepada Tuhan. Aku merasa dipermainkan dengan kehidupan yang Ia ciptakan. Tuhan! Lu harus tanggung jawab. Kenapa kami kau ciptakan? Tapi kau biarkan kami sesak dalam kemiskinan. Kau harus tanggung jawab. Nah, coba kamu lihat botol susu ini. Kalau kamu melihat dari sisi masalah, ini hanya sebuah kaca. Tapi kalau kamu lihat dari sisi penyelesaian masalah, botol susu ini sangat berguna untuk menampung susu yang sangat baik untuk kesehatanmu. Coba diminum. Nggak mau. Nggak apa-apa. Saya traktir.
Kebahagiaan itu bukan dari banyaknya harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita merasa bersyukur. Kita menjadi berharga bukan dari nilai uang yang kita miliki, tapi seberapa besar hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Coba Ibu lihat telapak tangan kamu. Kalau Ibu lihat, kamu akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Tahu dari mana? Ibu tahu karena Ibu lihat kamu masih punya telapak tangan. Bahkan orang yang buntung pun masih berjuang untuk mencari nafkah. Bersyukurlah. Hans, kamu ini kenapa sih susah banget dihubungin? Apa yang kamu sembunyiin dari aku? Kamu risih sama aku. Aku tuh gak cuma sekedar khawatir ya sama kamu. Aku cuma butuh tenang sekarang. Hans, kamu ini kenapa sih? Aku tuh capek ya harus menerka-nerka terus tiap hari. Apa sih susahnya cerita sama aku? Nggak ada yang perlu dibahas. Dari lahir, manusia sudah ditakdirkan hidup dalam labirin. Ada yang diberi jalan, ada yang dibuntukan. Hans, hidup itu gak sempit itu ya. Kamu sendiri yang bikin pikiranmu sempit. Lebih baik kamu pulang sekarang. Jangan nambah beban. Udah banyak beban di kepalaku. Ah, kamu keras kepalahan. Aku itu cuma nyari kamu selama ini, cuma kasih tahu kalau. Ah, udahlah. Kebahagiaan itu bukan dari banyaknya harta yang kita miliki, tapi seberapa banyak kita merasa bersyukur. Sepertinya selama ini aku telah salah perspektif dalam melihat hidup. Kita menjadi berharga bukan dari nilai uang yang kita miliki, tapi seberapa besar hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Salah tujuan dalam hidup. Rintangan terbesar sebenarnya adalah melawan diri sendiri. Tuhan sepertinya sengaja merahasiakan masa depan dan terus mengujiku dalam kesusahan. Untuk melihat seberapa besar keyakinanku terhadap kebesarannya. Seberapa kuat aku mampu bersabar. Dan ikhlas adalah satu-satunya kekuatan untuk melakukan itu. Ikhlas adalah cara memberi pintu keluar segala kepedihan, lepas dari perasaan. Dan bersyukur adalah satu-satunya cara untuk lebih bisa menikmati hidup. Sukses adalah di mana kita mampu untuk berproses dan memberi manfaat bagi orang lain. Materi hanyalah bonus. Mulai hari ini, aku harus melepas egoku yang sebenarnya adalah rantai penghambat langkahku menuju sukses. Ku mulai dari menelpon Fanny dan meminta maaf. Sebuah hal yang tak terduga. Ternyata selama ini Fanny berusaha untuk menghubungiku
ingin memberitahu sebuah peluang bekerja di perusahaan farmasi yang sebelumnya didapat oleh sepupunya yang ternyata saat itu sudah diterima di perusahaan lain. Fanny dan sepupunya berusaha untuk membantu untuk melengkapi kebutuhanku mendaftar, hingga meminjamkan kemeja, celana, dan sepatu yang layak. Kita tak akan pernah tahu betapa dekatnya kita dengan peluang berharga jika kita tak mau mendengarkan orang lain. Dan kesempatan ini tak akan aku sia-siakan. Karena hidup adalah momentum. Life is moments. Selamat pagi Singkawang. Kota sejuta amoy cantik. Tapi bagiku, Fanny lah yang paling cantik. Berapa ya? 8.000 bang. Yang ribu ada? Murah nih. Oh 5.000 ada bang yuk. Nah, ayo buat yuk. Yuk. 2 kilo ada? Ya 2 kilo. Ini pak ya. Makasih pak ya. Oke bang. Misi dok. Cari siapa? Saya Hans dok, dari perusahaan Abadi Farmasi. Maaf, saya lagi nggak enak badan. Lagian juga udah malam nih. Nggak apa-apa dok. Ini buah dok, buah dokter. Marketing bukan soal seberapa bagus produk kita, Oke. melainkan seberapa baik hubungan kita dengan klien. Tak jarang, situasi yang tidak tepat menjadikan hal baik yang ingin kita sampaikan direspon buruk. Masuk. Saya sudah punya supplier langganan yang lebih hebat dari kamu. Sudah, pergi sana. Sana. Sana pergi. Sebuah teka-teki besar yang harus aku pecahkan. Bahwasanya setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan cara meluluhkan hatinya juga berbeda. Aku mulai membuat catatan detail tentang karakteristik semua calon klien. Mengenali lingkungan keluarganya hingga hari ulang tahun anaknya. Jadwal kegiatannya hingga makanan favoritnya. Ini bertujuan agar aku lebih mudah memetakan strategi. Jangan biarkan sebuah pertemuan berlalu tanpa kesan. Duduk.
Kamu pikir saya ulat? Makan buah-buahan busuk. Kamu mau merendahkan saya ya? Maaf dok, saya terburu-buru dok. Takut ganggu istirahat dokter. Coba kamu lihat diri kamu. Apa yang salah di diri kamu? Kalau kamu mau didengar oleh lawan bicara kamu, kamu seharusnya menyetarakan diri kamu. Kamu ini sedang berhadapan dengan dokter. Berpakaianlah yang rapi. Sekarang kamu pulang. Kamu pantaskan diri kamu. Habis itu baru menghadap saya kembali. Prinsip paling dalam pada sifat dasar manusia adalah kebutuhan untuk dihargai. Permisi dok. Kamu siapa? Saya Hans dok, dari Abadi Farmasi. Maaf, sepertinya kamu salah orang. Saya ini cuma asisten dokter kepala, bukan kebijakan saya untuk beli produkmu. Saya cuma memberikan penawaran dok. Mungkin bisa jadikan referensi. Mengingat dokter kepala sulit sekali ditemui dok. Bukan hanya sulit ditemui, tapi dia juga sulit dipahami. Kenapa ya semua laki-laki itu keras kepala? Mungkin ini soal perspektif dok. Setiap laki-laki pasti punya sisi lembut. Kerasnya laki-laki tak jarang sebagai bentuk perlindungannya terhadap orang yang ia sayangi. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada kondisi yang dirasakan orang lain. Marketing tidak melulu bicara tentang produk. Menjadi pendengar yang baik atas cerita keseharian klien dan menjadi teman ngobrol yang nyaman baginya adalah hal yang sangat menentukan keputusan dan loyalitasnya terhadap kita. Oke, kita kembali ke penawaran kamu. Saya mau tahu, jika saya bisa mendapatkan jadwal presentasi dengan dokter kepala, apakah kamu bisa untuk mendapatkan kepercayaannya? Saya tidak janji dok. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, tunggu kabar dari saya ya. Makasih dok. Ya, masuk. Hah, kamu lagi. Belum kapok-kapoknya kamu. Kan saya sudah bilang, saya tidak butuh supplier baru. Lagian, kamu belum cukup matang untuk presentasi debat di depan saya. Saya memang belum cukup matang dok. Tapi di sini kesempatan saya untuk mematangkan diri. Besar yang saya pertaruhkan di sini dok. Ada sebuah perguruan tinggi yang saya korbankan untuk mengambil pekerjaan sales farmasi ini dok. Saya harus capai target supaya saya bisa dimutasikan ke Pontianak untuk lanjutin kuliah saya dok. Oh, begitu ceritanya. Oke, saya kasih kesempatan kamu untuk presentasi. Tapi lusa jam 10 kamu boleh presentasi. Terima kasih dok. Terima kasih. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Seiring waktu, sebagai sales farmasi, aku tak lagi berpikir untuk bagaimana mencapai target penjualan. Melainkan berusaha menyampaikan sesuatu yang dapat memberikan manfaat untuk kesehatan banyak orang. Niat baik tersebut justru membuatku lebih nyaman dalam menjalani karir ini. Dan terhindar dari menghalalkan segala cara untuk mencapai deal-deal yang melanggar kode etik farmasi. Hingga dalam 2 tahun aku berhasil menabung untuk sesuatu yang aku cita-citakan. Yaitu membelikan rumah untuk orang tuaku, walaupun dengan cara kredit. Dan saat yang ku nanti pun tiba. Seringkali orang tua membahasakan kasih sayangnya dengan cara melarang banyak hal. Dan kita sulit memahami itu karena ego. Dan rumah baru ini adalah caraku membahasakan bahwa aku tak pernah benar-benar ingin pergi.
kepergianku kemarin semata-mata untuk berjuang agar kami tak akan pernah terpisah lagi dan akan selalu bersatu di dalam rumah. Kisah hidup yang berakhir duka bila setia selalu berdoa kau kan terjaga mendampingimu selamanya. Setelah pekerjaan di perusahaan farmasi cukup memberi banyak bekal ilmu, sudah saatnya ilmu tersebut menjadi bekal untuk mewujudkan apa yang aku cita-citakan sejak kecil. Membangun perusahaan properti. Perjuangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Senja hilang berganti kabut yang sunyi, menanti kabar terang. Separuh nafasku hilang, bercerita tentang mawar yang kupu-pu, kini mekar berkembang, hilang mengejar impian. Aku menunggu di dalam pilu, entah di mana buah hatiku. Pulanglah sayang, ayah terkenang, wajah lucumu dipeluk ibu. Pulanglah sayang,